Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Setiap pribadi dihadirkan di dalam dunia ini memiliki tujuan dan maksud tertentu di dalam rencana penyelamatan Allah bagi umatnya manusia di dunia ini. Hanya saja Anda dan saya serta kita semua seringkali tidak menyadari apa peran dan tujuan kita hidup di dunia ini. Beranikah kita untuk senantiasa setia dan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, agar kehadiran kita sungguh menjadi berkat bagi hidup kita dan juga bagi sesama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta alam semesta, kami menyadari bahwa iman kami tak berdaya bila berhadapan dengan godaan. Dalam rahmat-Mu tolonglah kami agar kami senantiasa setia dan terbuka pada tuntunan-Mu. Semoga kami dapat senantiasa menguatkan sesama kami yang berkecil hati dan berbeban berat karena cobaan dan tantangan hidup yang dialami. Sudilah Engkau senantiasa memberikan pendampingan kepada kami semua dan kekuatan agar kami tetap senantiasa setia mengikuti apa yang menjadi rancangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesaya memaklumkan janji keselamatan yang akan diperoleh oleh bangsa pilihan. Segala macam penderitaan, kesulitan akan dihapus oleh Allah sendiri. Itulah kasih sejati Allah sebagai wujud nyata bahwa Allah adalah kasih bagi bangsa pilihannya. Siapa bangsa pilihannya? Merekalah yang senantiasa selalu setia mau mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam perjalanan persiaran hidupnya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua. Di dalam persiaran hidup kita, sudahkah kita senantiasa melakukan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita? Ataukah kita justru lebih sering mendengarkan apa yang memuaskan ambisi kita, apa yang memuaskan keinginan kita, apa yang memuaskan nafsu kita, tetapi bukan untuk memuliakan Allah? Seringkali kita melakukan sesuatu karena ingin balas dendam, karena merasa tersakiti. Akhirnya kita berbuat sesuatu agar orang lain tersakiti atas kesuksesan saya, Anda, atau kita semua. Hari ini kita ditantang. Setiap manusia pasti memiliki penderitaan dan tantangan hidupnya masing-masing. Tetapi yang menentukan seseorang itu bahagia dan tetap setia adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau taat dan setia, ataukah kita justru hanya menggerutu, mengeluh, dan tanpa mencari sebuah solusi? Kehadiran Yohanes di dunia ini telah dibuatkan sejak lama. Bahkan ia menjadi perintis kehadiran keselamatan yang Allah janjikan bagi umat manusia, bagi banyak orang. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Lukas pada hari ini. Dan sungguh sangat hebat bahwa Yohanes menyadari tugas dan peranan dia dihadirkan di dalam dunia ini, yaitu merintis jalan, membuka jalan bagi Sang Juru Selamat untuk hadir menebus dosa manusia demi keselamatan manusia.
Tentu di dalam menjalankan tugas-tugas perutusannya, ada sekelompok orang yang senang, tetapi juga ada kelompok orang yang senantiasa menolak kehadirannya. Begitu pula di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Di dalam tangisan kita saat awal mula hadir secara nyata di dunia ini, membuat banyak orang menangis bahagia, tetapi juga ada yang bersedih karena pesaing baru telah datang dan muncul. Tetapi hari ini dari pengalaman Yohanes kita bisa belajar. Setiap orang sudah memiliki tujuan dan peranannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari apa peran kita di dalam hidup kita. Apa peran kita di dalam kehadiran kita, di dalam masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Bisa jadi kita adalah sebagai saksi pemersatu. Bisa jadi kita adalah saksi pembawa damai. Bisa jadi kita adalah saksi pembawa pengampunan. Hanya seringkali kita tidak menyadari. Dan seringkali kita justru lebih senang menjadi orang yang memprovokasi sehingga memperkeruh suasana di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Mari kita belajar dari Yohanes yang senantiasa membiarkan nama Allah semakin besar. Dan ia melakukan segala sesuatunya bukan untuk kemuliaan dirinya, tetapi untuk kemuliaan Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sukacita hidup di dalam dunia ini bukan karena kita menjadi kaya, bukan karena kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi ketika kita menjadi sadar dan tahu betul apa peranan kita, apa tujuan kita hadir di dunia ini, dan apa rencana Allah atas hidup kita. Ketika kita mengerti, kita menjadi terang yang mampu menjadi berkat dan menjadi pembawa inspirasi bagi banyak orang. Tetap patuhi protokol kesehatan, kita taat, kita setia, semua orang selamat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.